Alhamdulillah kita sudah bisa dipertemukan lagi hari ini untuk perkuliahan ke-10. 10 apa 9 sekarang teh? 10 ya? 8, 9. Ke-9 apa 10 nah? Ibu lupa. 9 ya? 10, Ibu. 10 betul, 10. Oke. Pertemuan ke-10. Takutnya Ibu salah bikin ini 10. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, 8 kan ujian, 9 hari Rabu yang lalu ya, 10 sekarang. Baik, pada pertemuan ke-9 kita sudah membahas K-sampel independen ya, artinya merupakan perluasan dari uji statistik K yang 2 sampel independen. Diperluas sampelnya menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian sekarang hari ini kita akan bahas pula K-sampel dependen. Pasti merupakan perluasan dari 2 sampel dependen ya. Kita harus sudah tahu kan membedakan antara independen dan dependen ya. Dan uji-uji juga beda-beda karena kalau dependen kan satu objek diukur beberapa kali atau dipasangkan. Baik, yang pertama adalah Q-coherent atau coherency test. Nah, coherency test ini merupakan perluasan dari uji yang 2 sampel dependen yang responnya nominal dikotomus. Nominal dikotomus itu berarti hanya 2 kategori ya, dan selevel nominal ya. Nah, kalau yang dua sampel yang sudah kita pelajari sebelum UTS adalah uji apa? McNemer apa Exact-Fisher? Exact-Fisher kan 2 sampel independen ya, berarti McNemer kan? Ya, McNemer. Jadi untuk melihat efektivitas ya sebelum setelah gitu kan ya. Nah, sekarang untuk yang sampelnya dependen ini tuh diperluas menjadi K buah, K itu minimal 3, yang responnya 01 ataupun nominal dikotomus yang dilabelkan dengan angka 01, itu kita punya coherent ya. Jadi H0-nya juga sama di sini seperti hanya Kruskal-Wallis K-sampel independen ya. Artinya notasinya pakai theta 1 sama theta 2 sampai dengan theta K. Alternatifnya tidak semuanya sama. Nah, kalau H0 ditolak ketika kita mempelajari ANOVA, kalau H0 ditolak kan mesti ada uji lanjut ya atau multiple comparison seperti halnya di Kruskal-Wallis. Khusus untuk coherent tidak ada uji lanjut. Jadi ketika H0 diterima, oh ternyata sebanyak K buah treatment itu sama aja efeknya. Tapi kalau H0 ditolak berarti oh tidak semuanya sama. Tapi kita tidak mendeteksi mana yang berbeda mana yang sama karena tidak ada uji lanjutnya. Nah, untuk statistik ujinya ini tulisannya adalah key ya, key. Kita harus tahu juga mana yang menjadi K di sini. K-nya adalah banyaknya treatment ya. Kalau banyaknya objek kan ke bawah, ini N-nya, objeknya respondennya ya. Lalu ada G, ada L. Notasi G ada notasi L. Notasi L itu adalah jumlah dari angka 1 untuk setiap responden ya. Jadi kenapa sih jumlah angka 1? Karena misalkan kalau misalkan hasil penelitiannya kan belum tentu 01, melainkan misalkan sukses gagal, sukses gagal, gagal, sukses. Nah, nanti oleh peneliti diubah sukses gagal itu menjadi 01. Apakah suksesnya 1, gagalnya 0, jadi nanti hasil dari pengamatan ini menjadi 0101 ya. Jadi skalanya sudah 01 nominal dikotomus. Kemudian kalau G sama juga merupakan jumlah angka 1 untuk setiap kolomnya. Kolomnya dalam hal ini adalah treatment. Tapi jangan lupa yang menjadi kolom dan menjadi baris tidak selalu bahwa kolom itu adalah treatment, baris itu adalah objeknya. Bisa aja soalnya itu yang menjadi barisnya adalah treatment, yang jadi kolomnya adalah objek yang diukurnya ya. Jadi kita harus paham betul ya mana yang menjadi treatment, mana yang menjadi objeknya. Kemudian setelah dijumlahkan pastilah sigma GJ akan sama dengan sigma LI di pojok kanan ini ya. Lalu kesananya dibuatkan LI kuadrat karena diperlukan di sini sigma LI kuadrat. Kemudian GJ-nya juga dikuadratkan jadi sigma GJ kuadrat. Sederhana rumusnya di sini ya. Dan jangan lupa kalau untuk menghitung Q tidak boleh negatif. Kalau negatif berarti ada salah hitung ya karena Q itu berdistribusi chi-square. Namanya juga chi-square. Kalau chi-square kan kuadrat. Kalau kuadrat berarti kan tidak ada negatif ya, positif ya. Oke. Nah, kita akan coba terapkan langsung ya, ini mudah sekali. Nih, misal nih.
Ibu belum menuliskan ceritanya. Ini mengenai saham ya. Ini saham. Ada saham A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada sebanyak 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 9 ya. Soalnya bisa Ibu tuliskan. Ya. Misal dipilih sebanyak sekian. Misal dipilih sebanyak 9 saham secara acak, tulisnya preset, secara acak dari saham yang dijual, yang diperdagangkan ya, dijual di sebuah bursa efek ya. Sekarang bursa efek karena BEC ya, sebuah bursa aja. Bursa efek. Bisa dipilih sebanyak 9 saham secara acak dari saham yang dijual di sebuah bursa efek. Akan diteliti apakah perkembangan ya, perkembangan harga saham selama 5 hari dalam bulan tertentu sama atau tidak. Alfanya 5%. Nah, mana sih yang membuat dia itu dependen? Dependennya karena setiap saham diamati selama 5 hari terus-menerus ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5. Terus di sini keterangannya adalah N itu naik. Naik itu pasti kan dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara penjualan saham kan hanya 5 hari ya dalam seminggu. Sabtu Minggu kan libur. Jadi harga Sabtu dan Minggu dianggapnya sama dengan harga hari Jumat kan. Nah, jadi ini adalah merupakan hanya melihat naik dan turunnya saja, bukan angkanya berapa kenaikannya, berapa penurunannya, dan hanya sifatnya saja naik dan turun ya. Jadi yang dependennya adalah karena diamati selama 5 hari berturut-turut ataupun terus-terusan ya dalam saham yang sama. Lalu yang menjadi treatment pasti di sini adalah harinya itu waktu. Jadi waktunya itu seiring berjalannya waktu selama 5 hari ini, apakah memang peningkatan atau penurunan saham yang dijual di bursa tersebut sama enggak? Ya. Nah, sekarang untuk mengujinya kita akan menggunakan uji koheren karena kan ini kualitatif ya. A0 H1-nya. A0-nya adalah berarti theta hari pertama sampai hari kedua dan seterusnya sampai hari kelima. Kalau di sini notasnya theta, tapi kita artikan bahwa ini perkembangan saham yang dijual di bursa efek tersebut pada bulan tersebut kenaikan atau penurunnya sama ya, perkembangannya sama ya. Kalau H1-nya berarti tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Atau boleh nulisnya theta I tidak sama dengan theta J ya. Theta I tidak sama dengan theta J. Nah, alpha standar aja 5%. Berarti kita harus mengganti si N dan T ini menjadi bilangan. Naik akan kita tuliskan sebagai 1, misalkan ini jadi 1, ini 1, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Coba hitung berapa jumlahnya ke samping. Untuk menghitung LI, gimana LI? Tinggal jumlahin aja kan? 1 tambah 1, 2. Kayak SD ya, 2. Ini berapa nih? 3 ya? N-nya kan ada 3. Ini ada berapa N-nya? 2. 2 ya. Ini N-nya ada 4 ya? 4. Ini naiknya ada 2. Ini naiknya 4. Ini naiknya 5 ya. Semuanya naik. Ini bagus nih, I-nya naiknya 2. J naiknya 3. Itu LI. Ya. Kita jumlahkan LI ini 5, 7, 11, 13, 17, 22, 24, 27 ya. 5, 7, 5, 7, betul ya? 7, 11, 13, 17, 22, 24, 27. Sekarang GJ. Persen. GJ. GJ ke bawah ya. GJ berapa GJ? G1.
G1 berapa Kak G1? 1, 2, 3, 4, 5 ya. G2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. G3 1, 2, 3, 4, 5. G6 1, 2, 3, G6. G4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini hari kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya harus 27 juga kan? 11, 16, 27. Sama ya. Jadi ngeceknya kalau kita ada yang salah tuh jumlah GJ dengan LI tidak sama. Ya. Lalu kita perlukan LI kuadrat, GJ kuadrat ya. GJ kuadrat dulu 25 dan seterusnya kan 25, 36, 25, 36, 25. Berapa ya jumlah GJ kuadrat? Ini GJ kuadrat. 50, 75, 81, 111, 147 ya. Jumlahnya 147. 147. LI kuadrat gimana? 4, 9, 4, 16, 4, 16, 25, 4, 9. 13, 17, 33, 37, 47, 53, 78, 82, 91 kah? Tolong cek ya. Masukkan ke rumus. Rumusnya kita copy. Jadi, tolong ini betul nggak nih jumlahnya LI kuadrat? 13, 17, 33, 37, 47, 53, 78, 82, 91 ya? Betul? Betul, Halo, Ibu. betul ya? Betul. Kita cek lagi sekarang. Untuk GJ pasti ya, GJ benar ya? 75, 75, 81, 111, 147 betul ya? Hitung Q-nya. K-nya berapa Kak? 9 apa 5? 5 ya. Jadi ini adalah 5 kurang 1 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan GJ kuadrat 147 ya. 47 sigma GJ dikuadratkan ya 91. Sigma GJ mah 27 ya. 47 kuadrat itu bagi 5 kalikan 27 kan sigma GJ sampai dengan sigma LI. Dikurangi LI kuadratnya 91. Semoga tidak negatif. Negatif kan salah. Kita hitung. 5 kali 147 ya. 5 kali 147 dikurangi 27 kuadrat. Kali 4. Kecil banget ya. Apakah pembilangnya 24? 24 ya. Bawahnya coba penyebutnya berapa? Coba penyebutnya 5 kali 27 itu 135 kan ya. 135 diambil 91. Inverse. Hasilnya 0,524/5. 0,55 ya. Ya, terima kasih. 0,545 ya. 45. Oke. Kan ini chi-square ya. Anda buka tabel chi-square-nya, DF-nya adalah K-1. Jadi DF-nya adalah K-1. Tabel chi-square K-1. DF-nya K-1 berarti 4 kan? 5 hari ya. 4. Carilah 0,545. 0,545 tabel chi-square. Ini masih buka pada rimbun kan? Tabel cek. DF-nya 4. 0,545 kan kecil banget, tapi apa pasti besar. Di tabel nggak ada 0,545. Adanya 0,43,
dan 0,71. Jadi kalau itu ya, andaikan ada nyelip di sini kan, di sini alfanya adalah 0,98, kalau yang 71 0,95. Nah, jadi alfa topinya nyelip. Besar kan alfa topinya, berarti anak diterima ya. Jadi alfa topi kita adalah alfa topinya gimana nulis? Ini deh. Alfa topi kita di atas 95%, tapi di bawah 0,98. Anak diterima ya. Oh, selama 5 hari tersebut, pada bulan tersebut, saham yang dijual di bursa perkembangannya sama aja. Tidak ada yang cenderung naik terus, tidak ada yang cenderung turun terus ya. Ya, ini adalah contoh untuk kikohran sebanyak 9 objek. Ya, ada pertanyaan? Gampang kan ya? Jadi kalau ujian yang paling mudah. Nah, contoh 2 sekarang. Kalau contoh 2 sekarang di sini, Ibu akan ganti ya ini. Ini sama nih ya, responnya sama, tapi ceritanya berganti. Ganti dengan masalah, sekarang musim DBD yang dibilang balik ya. Misal ya, misal diambil, akan diamati pasien yang dirawat di 2 rumah sakitnya banyak, 2 rumah sakit RS ya, menghemat 2 rumah sakit akan diamati pasien yang dirawat sebanyak 100 pasien sampel nih, karena kan lagi wabah misalnya. Pasien akan diamati pasien yang menderita DBD. Kalau DBD kan kita cenderung ke trombosit ya, DBD. Akan diamati pasien yang dirawat di 2 rumah sakit sebanyak 100 pasien yang menderita DBD. Apakah trombosit mereka perubahannya sama selama 5 hari setelah diberi obat tertentu. Pasti nanya, 100, tadi kan 7 ini ya, kali 7 saham, 9 saham kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sekarang 100 masa ditulis? Nah, 100 nggak akan ditulis sama Ibu, tapi ini diganti menjadi frekuensi. Si ini menjadi frekuensi. FI ya, FI frekuensinya. Frekuensinya adalah, karena harus 100 pasien ya, 100 pasien berarti di sini isinya adalah misalkan nih 18 orang, 12 orang, kemudian 5 orang, 15 orang, 8 orang, 14 orang, 9 pasien, 10 dan 4. 100 kan? 8, 2, 10, 15, 20, 10, 15, 28, 32, 41, 4. Kurang ya? 10. 95, Bu. Sini 95 ya? Kurang ya? 105 apa 95 ini? 10, 15. 95, Ibu. Baru 95, oke. Ini jadi 9 aja tuh ya. Yang terakhir. 9 pasien, maaf ya. Pasiennya jadi 9 di sini. Nah. 100 ya? Oke. Nah, kalau pakai apa tuh tadi? Pakai koheren? Pakai koheren tetap H0-nya sama ya, data 1. Jadi 5 hari kan, selama 5 hari pengamatan nih. Trombositnya kan naik apa turun gitu ya. Selama 5 hari setelah diberi obat tertentu. Yang jadi masalah bagaimana menghitung LI kuadrat, GJ dan GJ kuadratnya? Coba, kalau LI-nya gimana? Kalau L-nya gimana? LI tadi kan jumlah
untuk ke baris ya, ke respondennya ya. Jadi artinya begini, pembaca ini membaca hasil pengamatan ini adalah ada 18 pasien yang dirawat di 2 rumah sakit tadi yang responnya seperti ini. Hari pertama naik, kedua naik, ketiga turun, turun, turun. Ada 18 pasien, berarti kan berderet kan 18 ke sini ke bawah. Ya, lalu ada 12 pasien yang seperti ini, 12. Seluruhnya kan 100. Nah, karena yang 18 ini sama responnya N, N, T, turun, turun gitu ya, berarti diringkas ya, direkapnya jadi 18 orang gitu ya. Nah, tapi tidak kan bisa ngitung kan LI kuadratnya berapa LI-nya ya. Nah, LI-nya gimana sih ngitung LI? Berarti 2 dikali 18. 2 dikali 18, betul. Ada 18 orang yang masing-masing 2 gitu ya. Ada 12 orang yang masing-masing berapa nih? 3 ya? Kan N-nya 3 ya? Ada 5 orang yang masing-masing 2. Tuh, ada 15 orang yang masing-masing 4 ya? 4. Ada 8 orang. Ada yang salah nggak Bu sih? Yang N-nya 2. Ada 14 orang yang N-nya 1, 2, 3, 4. Ada 9 orang yang N-nya 5 ya. Naik terus. Ini semangat. 10 orang yang 2. N-nya berapa nih? 3. 9, 3. Oke. Berapa nih sigma L ini? 36. 36 juga ya. 36, 10, berapa ini? 60, 16, 56, 45, 20, 27. Berapa ini? 36 tambah 36, 72, 82, 142, 158, 214 ya. 14 betul, 214, 269, 289, 316. 306. 306 berapa? 306. 306? Iya, 306, Bu. Oke. 306. Nah, GJ-nya sekarang. Cek dulu ya, cek kita kan hitungnya benar enggak gitu kan. GJ. Nah, GJ-nya jangan di situ ya. GJ-nya jangan di sini. GC. G1 ya, hari pertama ya. G1. Nih. Berapa ini deh? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Apakah 5 atau 18 kali 1 ditambah, lurusnya kemana nih? Ditambah 14 kali 1 tambah 9 kali 1 tambah 10 kali 1 kali 9 kali 1 ya? Ya kan? Ada sebetulnya kan ini 18N kan, di sini 18N. Ada 18N, 14N, 9N, 10N, 9N kan? Kan 100 orangnya. Berarti menghitungnya betul nggak? 18 ditambah 14, 32 tambah 9, 41, 51, 60 kah? Ya. 60? Iya, Ibu. Betul. Ya. Ini berapa nih? 18 ditambah 5, 23 ya. 23 tambah 15, 38. 38 tambah 14, 52. Tambah 9, 61. 70. Oke, Bu, 70. Yang ketiga, hari ketiga. Nah, 12, 27, 41, ya, 50, 60. Betul? Tolong dikoreksi.
12, 17, 32, 40, 54, 63. Oke. 12, 27, 35, 44, 53. Itu enggak? 130, 190, 253, 306 ya? Itu kan? 306, sama ya? Bu, sama. Oke, udah alhamdulillah udah betul ngitungnya. Nah, padahal kita sekarang memerlukan sigma GJ kuadrat, sigma LI kuadrat. Nah, ngitung sigma LI kuadrat gimana? Apakah 36 kuadrat atau gimana? Delapan belas dikalikan 2 kuadrat, gitu kan ya? Ditambah 12. Ada 12 yang 3 kuadratnya, gitu kan ya? Itu bukan 36 kuadrat. Kan ini tuh kan berderet 18, angka 2, angka 2, angka 2, angka 2. Berarti kan 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat. Itu berarti kan 18 kali 2 kuadrat. Ya. Berikutnya adalah 12 kali 3 kuadrat. Terus sampai 9. Sampai yang terakhir, yang ke deretan ke 9 ya. 9 kali 3 kuadrat. Nah, kita berapa hasilnya ya? Kita hitung. 4 kali 18 ditambah 9 kali 12 ditambah 20 ditambah 16 kali 15 ditambah 4 kali 8 ditambah 16 kali 14 ditambah 25 kali 9 ditambah 40 ditambah 81. 1042. Kalau GJ kuadrat ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Ya, GJ kuadrat. Kalau perbaiki yang ibu kalau sehari. 60 kuadrat kali 2 ya. Kali 2 ditambah 70 kuadrat ditambah 63 kuadrat ditambah 53 kuadrat. Adalah 18.878. Sama nggak? 18.878. Masukkan lagi ke rumus tadi. Oke, kalau itu. Gimana jadinya? Kicknya semoga tidak negatif. Kalau ngitungnya udah benar, ini udah benar ya ngitungin. Tapi yang LI kuadratnya nih, kalau hasilnya negatif, tadi kita salah hitung. Keren. Berapa nih kita hitung sekarang? K-nya tetap 5 ya. K-nya tetap 5. Jadi ini 4 dikalikan 5 kali 18.878 ya. 18.878. Benar ibu hitung ini? GJ-nya 306. 306. Ibu tidak terdengar nih? Halo? Terdengar, Ibu. Oh, ini ada peringatan low system source made to audio. 306 kuadrat. Oke. Kemudian dibagi oleh 5
dikalikan 306 dikurangi LI kuadratnya berapa tadi? 1042 ya. 1042. Semoga tidak negatif. Gue tertarik ke penyebutnya dulu deh. 5 kali 306 dikurangi 1042. Tidak negatif. 488 penyebutnya ya. Penyebut 488. Alhamdulillah. Pembilangnya adalah 5 kali 18,878 minus 306 kuadrat kali 4 dibagi 488. 6,18. Iya, sama Ibu. Ya, oke. 6, senang Ibu kalau yang sama. 6,18 ya. Tabelnya tetap tadi di 4. Di 4 cari 6,18. 6,18 ada di mana dia? Di 4 6,18. Oke, 6,18 itu yang kita cari. Diupdate oleh angka berapa ya di tabelnya? 5,99. 5,99 dan 7,78. Ini apa topik kita di sini? Berarti lebih besar dari, kalau 5,99 itu 0,2. Oh, besar juga ya. Yang ini 7,78-nya 10%. Antara 10 dan 20 ya. Mana diterima ya. Jadi apa topi? Apa topi antara 10% dan 20%? Ya pasti lebih besar dari 5%. Mana diterima. Tidak ada perbedaan reaksi pasien selama 5 hari ya. Dari trombositnya ya, dari penurunan dan peningkatan trombositnya setelah diberi obat. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Terus kalau Friedman. Ini ada Friedman. Friedman itu alternatif dari kalau Anda belajar nanti desain eksperimen, ada desain acak sempurna, ada blok. Kalau misalkan blok itu artinya dikenakan kepada objek yang heterogen. Misal ya, misal ada sejenis pakan ternak misalkan ya, ada pakan ternak. Pakan ternak. Ternak apa nih? Ternaknya ayam misalkan. Ayam. Ibu misalnya, ibu nih udah pensiun ya, mau beternak ayam. Terus ayam itu 2 ras, ada ras kampung sama ras kota. Yang ayam luar sama ayam broiler sama ayam kampung gitu ya. Jadi ada ayam broiler sama ayam kampung. Nah, pakan ternak itu ada misalkan ada 3 macam, A, B, C. Terus ibu akan membandingkan ketiga pakan ternak ini, ternak ayam, A, B, C ini, apabila diberikan kepada 2 jenis ayam, bagaimana kenaikannya itu, apakah untuk pakan A dan B dan C itu sama, atau malah ada yang terbaik. Nah, tapi karena ayamnya adalah 2 ras, ada ras broiler sama kampung, maka ada blok, ada pemblokan. Artinya kumpulin nih ayam-ayam kampung sama ayam-ayam broiler, karena kan mereka jenisnya beda. Kenapa ibu bedakan? Karena ibu baca buku, misalkan ya, baca buku bahwa yang mengatakan bahwa itu pola makan ayam kampung sama broiler itu beda dalam segi pola makannya, sehingga akibatnya kenaikan berat badannya beda gitu ya, hormonnya beda dan seterusnya. Jadi sudah ada teori yang mengatakan bahwa perbedaan ras ayam itu akan menghasilkan peningkatan atau berat badan ayam yang berbeda. Jadi ini sudah pasti. Dengan perbedaannya jenis ayam ini, maka akan beda hasilnya. Jadi dibikin blok. Jadi blok khusus ayam kampung, blok khusus untuk ayam broiler. Nah,
Jadi di sini jangan 1 ekor, nanti kalau mati kan nggak ada gantinya. Ini ada replikasinya, pengulangan, misalkan 3 ekor, 3 ekor. Nah, yang diamati karakteristiknya adalah peningkatan berat badan ayam setelah 1 bulan misalkan. Nah, ini kan angka di sini peningkatannya, ya. Nah, ini artinya desain blok karena objek ibu sekarang di blok menjadi 2 blok karena ada perbedaan, karena sudah ada kan tahu bahwa akan ada perbedaan hasil dengan adanya perbedaan ras. Nah, andai kan belum ada teori yang mengatakan bahwa ayam kampung dan ayam broiler ini adalah memberikan peningkatan berat badan yang berbeda, maka ini menjadi faktor. Jadi asalnya ujinya itu 1 faktor pakan ayam saja. Kalau sekarang jadi 2 faktor jenis ayam. Jadi eksperimennya jadi 2 faktor. Nanti yang akan diuji selain perbedaan pakan ayam, juga perbedaan hasil karena ayam kampung dan ayam ras, dan juga interaksi. Apakah ayam kampung itu bagus kalau diberikan B, karena akan beda dengan ayam broiler yang diberikan B. Nah, itu artinya ujung-ujungnya kalau jadi 2 faktor, si peneliti bisa lebih tepat mengetahui bahwa cocoknya ayam kampung pakai pakan mana. Itu kalau tidak ada pengetahuan bahwa ada perbedaan antara ayam kampung dengan ayam broiler, sehingga dicari, ya. Namun apabila misalkan ini dicampur, ya, dan ada informasi bahwa kenaikan berat badan ayam kampung dan broiler itu sama, maka ini nyampur aja, nggak usah ada blok, gitu ya. Jadi mau ayam kampung di sini, ini ayam broiler, masalah. Nah, sekarang nih Friedman ini itu pengganti untuk, kalau ini kan pakai ANOVA pakai F, ya, pakai mean square error, mean square treatment pakan, mean square treatment si bloknya, ya. Kalau sekarang karena di sini di ANOVA kan ada asumsi, ya, ada asumsi normalitas dan asumsi kesamaan varians. Andaikan asumsi itu tidak terpenuhi, maka gunakanlah Friedman, gitu ya. Anda kan belum dapat, ya, desain eksperimen, ya. Nah, ini adalah alternatif nanti kalau misalkan Anda melakukan penelitian dengan desain eksperimen, ya, dengan pemblokan, terus asumsinya tidak terpenuhi, maka boleh menggunakan Friedman, ya. Cuman kalau Friedman boleh untuk ordinal. Nah, andaikan kalau tadi kan berat badan, ya, berat badan kan rasio mah gunakan aja si Quaid nih. Quaid akan lebih bagus dibandingkan Friedman ketika skala pengukurannya adalah interval. Tapi Quaid nggak boleh dipakai untuk ordinal, ya. Kita coba lihat uji Friedman, ya. Nolnya sama dengan tadi, ya, dengan Kipron, bahwa θ1 sama θ2 sama θk. Nah, cuman di sini dibedakan statistik ujinya apabila ada yang kembar bagaimana, yang apabila yang tidak ada yang kembar yang mana. Kalau tidak ada yang kembar amannya cuman begini aja 12, N-nya berarti kan banyaknya blok, kalau K-nya banyaknya treatment. Jadi N blok, ya, di sini. N itu banyaknya blok, ya. Jadi respondennya lah, ya. Kemudian kalau K-nya treatment, K adalah treatment, ya. Ini 12 itu kan angka biasa konstan, N-nya banyaknya blok, K-nya banyaknya treatment. Nah, RJ siapa? RJ itu ranking. Rankingnya ke arah treatment. Kalau ini adalah tadi pakan, ya, ini adalah pakan A, pakan B, pakan C. Nah, sini adalah jenis ayamnya di sini. Ayamnya blok 1, ayam ras, ayam kampung, ayam siapa lagi gitu. Nah, perankingan ke samping, di ranking ke sini. Ini juga di ranking ke samping ketika treatmentnya itu ada di kolom, ya. Nanti jumlah ke bawahnya itu R1 itu menunjukkan gambaran dari treatment 1 kan, ya. R2 adalah gambaran dari treatment 2 dan seterusnya. Kalau Anda salah membuatkan ranking, maka nanti si R1, R2, R3 itu akan sama nilainya, ya. Itu indikator bahwa kita salah merankingnya, arah rankingnya kemana. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah kalau ada yang kembar. Kalau yang kembar, ini formula dari Friedman-nya itu beda. Nih, pembilangnya beda lagi, bukan 3N saja, tapi 3N kuadrat K kali K plus 1 kuadrat. Ya, ini penyebutnya adalah ini.
ada NK, ada koreksi. Koreksinya siapa? Ini koreksinya. Koreksinya juga ini spesial, double sigma TIJ pangkat. Nah, begini. Kalau misalkan pengamatan kita itu adalah, misalnya, udah dibuat ranking nih, treatment ada treatment 1, treatment 2, treatment 3, treatment 4, misalnya. Bloknya ada 3, blok 1, blok 2, blok 3. Ini sudah di ranking nih. Misalkan sudah di ranking, hasilnya adalah, ini nggak ada yang sama. 1, 2, 3, 4, misalkan rankingnya. Di blok 2 ada yang sama, ada yang samanya antara 1 dengan 2, misalkan ini 1,5, 1,5, kan 1, 2, 3, 4, misalkan. Kalau ini sama semua, berarti semuanya rankingnya 2,5 kan? Karena 1 tambah 4 dibagi 2. 2,5, 2,5. Nah, berarti di sini yang kita perhatikan, karena yang kembar, ini kan kembar. Kembarnya di sini boleh lebih dari 2. Ini kembarnya 4. Nih, gitu ya. Nah, mencari koreksi itu adalah double sigma TIJ pangkat 3. Jadi, ngitungnya kalau sesuai teori adalah menghitung koreksi di sini adalah, ini kan nggak ada yang kembar. Jadi, kan ini double sigma baris kolomnya. Jadi, ini 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah ini 2, karena sama dia. 2 pangkat 3 ditambah 1 pangkat ya. 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 yang ini 4 ditambah 4 pangkat 3 gitu. Dapatlah koreksi. Nah, kalau Ibu mah punya cara sendiri ya ngarang tapi mudah-mudahan benar. Caranya adalah kalau ini kan dikit ya, cuma 3 kali 4 ya. Kalau misalkan ini objeknya 12 gitu, ini treatment 5 kan 60 nih. Maka bisa dicarinya nih koreksi ini berapa ya hasilnya ya? 2 pangkat 3 itu 8, 4 pangkat 3 berapa? 16 kali 16. Nah, Ibu hitung dulu. Tahu 16 enggak? 16 kali 16 adalah 256. 256 tambah 256, 1, 2, 3, 4, 260, 262, 268. 268 ya? 268 kah ini? Ya. Ini kan 256 nih, 256, 57, 58, 60, 61, 62, 85. 25, 260, 62, 62. 260 ditambah 8, 268 kan? 256. Kayak Ibu bodoh nih. 256, 260, 62. 285 ya? 4 pangkat 3 bukannya 64, Ibu? Iya, Bu. 4 pangkat 3, kenapa ini 16 ya? Oh, 4 pangkat 3 ya? Iya. Bukan 4 pangkat 4. 64, berapa? 64? Ya. 64 tambah 8, jadi bodoh ini. 72 tambah 6 ya? 78 berarti ya? Salah benar? Benar, Bu. Oke. Sip, terima kasih. Tolong ya, ini hari Rabu jam 8.44 Ibu kayaknya buta. Nah, kalau pakai cara Ibu begini. Baris kali kolom kan 15 ya, 3 kali 4 ya. Cara lain nih, cara lain. Merah aja. Cara lain. Ini aja kalikan 3, barisnya sudah ya. 3 kali 4 dikurangi, ini 2 nih, 1, 2 tambah 4. Baru ditambah 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Ibu mau cetek ini mah udah aja langsung boleh. Tapi ini mah menolong kalau barisnya banyak ya, kalau pakai banyak. Sama nggak sih kalau ngitung ini 12 nih. 12 diambil 6 kan 6 ya. 6 ditambah ini sama kan ini dengan ini. Sama kan 278 hasilnya ya? Bu, sama Bu. Jadi boleh lah mau pakai baris kali kolom, kurangi yang kembarnya, tambahin yang kembarnya itu pangkat 3. Ya. Coba kita terapkan ke contoh soal. Contohnya mana? Ini nih yang gampang. Bentar, ada multiple comparison ya. Kalau H0 ditolak, berarti kan ada perbedaan efek. Harus dicari mana efeknya yang berbeda.
nanti di soal bisa begini, carilah misalkan ya, carilah treatment yang memberikan efek terbaik. Terbaik itu bisa nilainya besar, bisa nilainya kecil. Kalau kaitannya dengan waktu, dengan keuntungan besar, kalau dengan kerugian kan kecil ya. Kalau waktu kan kecil misalkan yang bagus. Maka treatment yang menghasilkan rata-rata yang kecil yang bagus. Padahal ngujinya di multiple comparison kan tidak ada one tail, hanya dua sisi. 1 dengan 2 beda, 1 dengan 3 sama gitu ya. Nanti tinggal lihat ketika di harga mutlaknya 1 kurang 2 itu, kalau dibuka harga mutlaknya adalah positif, berarti 1 lebih besar dari 2 kan ya. Tapi kalau soal 1 kurang 2 adalah negatif, berarti kan yang 2 lebih besar ya. Hasilnya berbeda misalkan, berarti hitungan 2 bagus gitu ya. Jadi interpretasi kita nanti bergantung hasil multiple comparison-nya. Kalau hasilnya diterima sama aja, kalau hasilnya ditolak, lihat mana yang gede R-nya. Kalau misalkan yang bagus itu yang besar, berarti pilih yang besar. Kalau yang bagus itu yang kecil, pilih yang kecil. Ya, oke, kita lihat contoh. Ini masih jerami ya. Oke. Sebuah eksperimen dilakukan dengan desain blok acak sebanyak 6 blok untuk melihat jumlah jerami kering dalam kilogram yang dipotong dalam 3 periode berbeda. Ujilah apakah 3 waktu potong tersebut memberikan hasil yang berbeda. Ini hanya menyatakan hasilnya berbeda enggak ya gitu. Mana sih yang jadi treatment? Mana yang jadi treatment? Tidak selalu di kolom ya. Treatmentnya kan hari. Bukan ujilah apakah 3 waktu potong. Jadi itu treatmentnya kan. Jadi kita tulisnya di sini. Theta tanggal 1 September, theta tanggal 15 September, theta tanggal 30 September itu sama jumlah potongan jeraminya, ya jerami kering. Kalau ini kan tidak semuanya sama, tidak semua sama. Oke, alfa 5% statistik ujinya yang treatment ini. Ya, kita cari sekarang. Bloknya berapa? Bloknya 6 blok kan ini penjelasan 6 blok. Ya. Lalu N-nya berapa? K-nya berapa? 3. Di sini mah bloknya apa? Notasinya pakai N ya. Nanti kalau Q mah B. N di sini adalah 6. K adalah 3. Jadi ngeraginya kemana? Ke samping atau ke bawah? Ke situ atau ke bawah? Ke arah treatment. Ke arah treatment. Jadi blok 1, tanggal 1 berapa? Tanggal 15 berapa? Tanggal 30 berapa? Kan di ranking. Nggak mungkin ini ke samping, tanggal 1 September ke samping, ke blok. Bukan. Yang kita cari kan nanti adalah total tanggal 1, total tanggal 15, total tanggal 30 September untuk setiap blok ya. Dari sekian blok ya, dari 6 blok. Ya. Berarti nge-rankingnya kan ke arah treatment. Treatmentnya kan ini. 3, makanya ini kan 1, 2, 3 ya. Maka terkecil adalah ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu kan? Nggak ada yang kemar ya. Oke. Total ke samping, karena ini treatment ini, 1 September diwakili oleh ranking ini. 3, 4, 7, 9 ya. 3, 4, 7, 9. 3, 5, 7, 9, 11. 9, 10, 16 ya. Ngerti ini? Maka fragmentnya adalah, FR-nya adalah 12 dibagi 6 kali 3 kali 31 ya. Sininya adalah ini kuadrat, 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Dikurangi 3 kali N. N-nya adalah 6 dikalikan 31. Berapakah
Friedman itu. (16 kuadrat ditambah 121 ditambah 81 ya, kali 12 dibagi 18 dibagi 4. Oke. 36 dikurangi 3 kali 6 kali 4. Oh, negatif. Ada yang salah, Ibu? Nggak boleh negatif. 1, 3. Betul kan jumlahnya 9? 3, 4, 7, 8, 9. 3, 5, 7, 9, 11. 9, 10, 13, 16. Betul ya? Coba baca lagi. N kali K kali K plus 1. Oke. 16 kuadrat. 16 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat kali 12 dibagi 6 dibagi 3 dibagi 4. Oh, itu yang salah tadi. Kurangi 3 kali 6 kali 4. 4,33 ya? Ibu, 4,33. 4,33. Ibu tadi salah. 4,33. Lihat tabel M. Sudah Ibu kirimkan ya tabelnya di grup. Tabel M. Tabel M. Anda perhatikan tabel M. Tabel M ada di situ ada K, ada N, ada apa? Ada K. K kita 3, oke masuk. Ada. N-nya 6 ada. 3, 6 ada ya. Lalu ada angka macam-macam di sini. Ada angka 533, ada angka 7, ada angka 9. 5,33 itu tuh alfa lebih kecil 10% ya. Ini alfa lebih kecil sama dengan 5%. Ini kan namanya pendekatan. Alfa lebih kecil sama dengan 1%. Nah, sekarang untuk 4,33 kalau kita mau nyari alfa atau pi agak susah ya membuat kesimpulannya. Tapi bisa juga sih, kita lihat. 4,33. Nggak mungkin dong naruh di sini. Juga di sini. Kan ini membesar. Andai kan ada di sini kan. Nah, nyelip 4. Nyelip di sini 4,33. Lihat fenomenanya. 5,33 aja lebih kecil dari 10%. Kalau ini pasti kan lebih kecil, lebih besar dari 10%. Kan ini lihat. 10, 5, 1. Biasanya memang mengecil alfa. Ini kan membesar. Jadi kemungkinannya ini alfa atau pi itu lebih besar dari 10% ya. Kalau misalkan ragu, ya agak bandingin aja. 4,33 bandingkan sama yang 7. Lebih kecil kan? Anal diterima. Ini juga kalau dibandingkan dengan alfa yang 5% kan lebih besar ya? Anal diterima. Ya, jadi anal diterima tidak ada perbedaan waktu ya. Berat hasil panen ya. Berat hasil jerami. Berat hasil jerami selama 3 waktu potong ya, tidak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan waktu 1 tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 ya. Kalau misalkan nggak ada di tabel ya pakai chi-square, df-nya adalah k-1. Jadi kalau misalkan tabel M-nya nggak muat nih, boleh ke tabel chi-square. Ada pertanyaan untuk Friedman? Tidak. Hey.
Kita coba untuk yang lebih banyak lagi objek. Nih, berikut adalah data hasil panen dari 4 varietas gandum yang ditanam di 13 lokasi yang berbeda. Ujilah apakah keempat varietas gandum memberikan hasil yang sama. Mana yang varietasnya tuh A, B, C, D, lokasinya ada 13. Jadi H0-nya gimana? H0-nya bagaimana? Dit? Itu ini bukan Bu, theta A sama dengan theta B dengan C. Iya, betul. Yang ngeliatin Ibu cuma Radit. Yang lainnya enggak. H0. H0-nya theta A. Terus gimana, Dit? Theta B, theta C, theta D ya. Nah, artinya apa? Keempat varietas ya. Keempat varietas gandum memberikan hasil yang sama untuk 13 lokasi. Sebenarnya ini kita bicaranya populasi ya. Kita hanya mengambil 4 dari sekian varietas. Lokasinya juga di sini. Lokasinya juga bisa. Lokasi sih bisa tetap ya. Artinya ini yang akan diuji itu kan varietasnya. Ya. Nah, A1-nya adalah tidak semuanya sama ya. Tidak semuanya sama. Oke, alfanya 5%. Statistiknya ujinya Friedman ya, Friedman. Nah, Friedman memerlukan perankingan ya. Rankingnya kemana nih? Ke arah varietas. Hah? Ke samping. Ke samping ke arah varietas ya. Oke, ditekan ke Ibu mana? 1. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 ini ya. 2, 3, salah Ibu. 1, ini ya. 1, 2, 2, 3, 4 ya. Ini ya. Kemudian ini mana? 1,5 ya. 1,5, 1,5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini mana? Ini ya. 1, 2,5 ya. 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,5, 2, 3, 4. Mana lagi? 1, 2, 3, 4. Ini 2 yang sama ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mana lagi sayang? Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Mana RJ? RJ-nya ada RA, RB, RC, RD ya. So, ditekan ke Ibu. Berapakah RA, RB, RC, RD? 1, 2, 3, 4, 5, 20, 20, 22,5, 30,5, 31,5, 35,5, 37, 39. Apakah 42? Iya, Bu, 42. Oke, 2. Yang B, 3, 6, 8, 10,5, 12,5, 15,5, 16, 18, 21, 22,5. Apakah 24,5? Iya, Bu. Oke. 5, 8, 9,5, 10, 11, 12, 13,5, 17,5, 18,5, 21, 24, 26,5. Itu ya. 5, 7, tolong kasih tahu Ibu kalau salah. 5, 7, 9, 5, 7, 8,5, 11,5,
15,5, 18,5, 20,5, 21, 23, 25, 29, 33, 37. Iya, Ibu. 37. Sip. Masukkan ke, koreksi dulu deh. Koreksi dulu ya. Kita penasaran sih koreksi. Koreksi paket 4. Biru. Hitung koreksi dulu udah sebelum dimasukkan ke rumus. Koreksi. Itu kan double sigma T IJ pangkat 3. Nah, kita pakai rumus ibu aja karena ini banyak ya. Kan satu kan gitu ya. Kasih tanda dulu deh yang kembar. Ini kan kembar nih. Ini juga. Ini ya. Dua-dua yang ada yang 3. Berarti koreksinya adalah 13 kali 4 ya. 13 kali 4 dikurangi, ini 2 nih. 2, 6 ya, 8 ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Berarti 52 dikurangi 8 ditambah 8 kali 4, 32 ya. 32. 52 dikurangi 8 dapat 44, 76 ya. 76. Koreksi 76. Kita masuk ke slide baru deh. Kita bikin. Kita copy dulu yang kembarnya. Ini. Ini suka ngomong ini. Nah, oke. Tadi koreksi 76. Koreksi 76. Gelap. Koreksinya 76 ya. Oke. Koreksinya 76. Tadi RA berapa? 40 berapa tadi lupa Ibu? 42, 24,5, 26,5, 37. 42 RB 24,5 RC 27 atau 37? Jadi 26,5 tadi. 26,5. Ini baru 37 ya? Ya. Ibu, betul. Kita masukkan ke FR-nya. FR adalah 12 dikalikan ini kuadrat masing-masing. 42 kuadrat, 24,5 kuadrat, 26,5 kuadrat, 37, kuadrat. Kayaknya bosan yang ngitung. Ibu sengaja ini bikin ini supaya apa? Meskipun kita pintar ya dengan software, kalau dengan ini kita ingat lagi berapa kali berapa itu kan itu melatih untuk ingat. Itu aja sih Ibu maksudnya ya. Kalau dengan software makan klik keluar langsung pride-nya berapa, apa tujuannya berapa ya. 3 kali n-nya berapa n tadi? N 13 ya. 13 kuadrat kali k, k-nya adalah 4 ABCD kan? 4 plus 1 kuadrat. Ini adalah N kali K. 13 kali 4 kali 4 plus 1 ditambah N kali K. 13 kali 4 dikurangi koreksinya 76 dibagi 4 kurang 1. Tolong gitu. 42 kuadrat ditambah 24,5 kuadrat 42 kuadrat ditambah 24,5 kuadrat ditambah 26,5 kuadrat ditambah 37 kuadrat
dikurangi, dikalikan dulu ya, kali 12 dikurangi 3 kali 169 ya, kali 4 kali 25, 2526, 2526 penyebutnya. Penyebutnya adalah 42 ya, 13 kali 4, 42, dikurangi 76, apa negatif itu kan ini positif, dibagi 3, 8 berarti ya, 8. Oke. 13 kali 4 kali 5 dikurangi 8. 252 pangkat min 1 kali yang tadi 2526. 10,02. Mudah-mudahan sama. Kalau beda, perbaiki yang punya ibu ya. 10,02. Apakah tabel M muat? Tabel M hanya untuk, ada juga sih sebenarnya, tapi pakai terhingga. Tabel M ya. Tabel M. K-nya berapa? K-nya 4. Oke. N-nya berapa? N-nya kan 13 ada. 13 ada. Kemudian 10,02 ya. Sini ada angkanya 4,77, 6, kemudian 9,39 ya. Nih. 10,02. Ada di mana dia? Di sini ya, di kanan ya. Andaikan ada. Ya kan? Ini kan memang besar. Berarti alfa atau pi-nya lebih kecil sama dengan 0,01. 0 ditolak ya. 0 ditolak. Kalau pakai chi-square, itu df-nya K-1 berarti 3. Di 3 cari 10,02. Sama dengan itu. Kalau misalkan N-nya 16 gitu ya kan nggak ada di tabel, pakai yang terhingga boleh, atau pakai yang chi-square aja yang udah jelas kelihatan. 10,02 df3 antara 10,2 ya. Antara 9,84 dan 16,27. Ini alfa tepinya di sini. Di alfa tepinya di sini adalah 9,84 itu 0,02. 16,27 adalah 0,01. Jadi alfa tepi di atas 0,001 tapi di bawah 0,02. Maka lebih kecil dari 5%, 0 ditolak. Wah, pekerjaan masih ada sekarang karena 0 ditolak ya. Berarti harus ke multiple comparison. Karena 0 ditolak, maka ini ditolak ya. Tolak nih. Ada perbedaan kan? Maka lanjut ke multiple comparison. Ibu maaf mau Enggak. nanya. Ini Ya. kan kayaknya 4. Kalau di tabel M tuh bukannya cuma sampai 8 Ya ya, Bu? betul, K-nya 3, betul. K-nya 4 di sini, maaf. Makanya tadi kenapa kan di 13-nya ada, padahal nggak ada. Iya, di 4 mah nggak ada ya. Ambil yang terhingga ya, terhingga. Betul, salah Ibu. Di terhingga 625, 782, 10. Jadi antara 001 dan 0,05 ya. Betul, nah, bukan di 3 ya. Di tabelnya tuh di 4. Maaf, itu salah. Terima kasih koreksinya. Jadi yang lebih pasti mah kalau ketika ini terhingga mah langsung aja ke tabel chi-square ya. Tabel chi-square.
Jangan masih tabel M ini 4 ya, bukan itu 413. 413 berarti ini yang tadi yang dihapus adalah Chi-square salah. 413 tidak ada juga kan terhingga ya. Terhingga, Pak. Nanti Chi-square terus lagi ya, Bu. Ini maksud. Di 13 tidak ada juga terhingga ya. Ini ya. Terhingga angkanya 6,25, 7,82, 11,34. Oke. Nah, angka kita kan 10, sekian ya. 10,02. Kalau 10,02 berarti kalau langsung ke angka tabel boleh. 10,02 ke yang 5% ini kan 7,82 ya. Yang 5% kan lebih kecil, 5% itu kan 7,82. Nah, di sini kan ada alfa lebih kecil 0,05. Ya, mau ke sini boleh. Jadi A0 ditolak ini juga sama karena 10 kita punya 10,02. Ya, A0 ditolak. Oke. Kalau dengan chi-square, DF-nya tadi adalah 4 kurang 1 adalah 3, diperoleh langsung tadi itu 3, dan di sini alfa 10,02 itu menghasilkan alfa topinya di sini 0,02 ya, ini 0,01, jadi alfa topi kita adalah di atas 0,001, di bawah 0,02 ya, maka H0 ditolak juga. Lebih enak yang chi-square. H0 ditolak. Jadi harus pakai multiple comparison. Terima kasih ya koreksinya. Baik ya. Sekarang masuk ke multiple comparison. MC, uji lanjut ya. Uji lanjut multiple comparison-nya adalah, kita lihat dulu. Dibandingkan, pembandingnya mana? Ini pembanding. Oh, multiple comparison. Ini. Kita satu aja ambil ya. Tadi itu ada kita hitung Z di sini. Nanti kita pindahkan. Z kita adalah alfanya 5% ya. Alfa kita ambil 5%. Karena hanya satu kali ngitungnya. Kalau untuk Friedman satu kali aja yang sebelah kanan ini tuh. Mau ngebandingkan AB, AC, AD, BC beda satu kali. Tapi kalau di Kruskal-Wallis karena sampelnya independen bisa beda-beda ukuran sampelnya, maka kalau beda-beda ukuran sampelnya beberapa kali kita menghitung ruas kanan ini ya. Alfa 5%, maka kita hitung Z 0,05 dibagi kita kan 4 tadi ya. 4 min 1 berarti 12 ya. Ini akar, ini kan konstanta nih, 13 kali 4 kali 4 plus 1 per 6. Yang kita perhatikan ini, angka ini adalah Z 5% per 12 adalah pernah dihitung ya 0,0042 ya 0,0042 coba dicek 5% dibagi 12 0,05 dibagi 12 Betul itu. ya 0,0042 ya 0,0042. Oke, cari di tabel normal supaya hilang Z-nya supaya bisa dikalikan ya. Cari di tabel normal ya. Tabel Z ya. 0,00042. Tarik kiri, tarik kanan, dapatnya 2, sekian yang salah. Ke kiri kanan 0,0042. Ada juga 41 sama 40, 43. Kalau 40 kan lebih kita terlalu jauh, jadi kita pilihannya antara 43 dan 41. Jadi 2,63 atau 2,64. Coba abang ambil 2,64 ya. 2,64 saja. Di tabel nggak ada 41, ada juga 42. 42 nggak ada. Ada juga 41 dan 43. Maaf, sudah. 24 ya, 26. Ada juga 43 sama 41. 42 nggak ada. Ibu ambil 2,64. Jadi angka ini menjadi 2,64. Maka yang ruas kanan ini hasilnya adalah harus kita hitung 2
0,64 dikalikan akar 13 kali 4 kali 5 per 6. Berapa ya? Hmm. 13 kali 20. Dibagi pangkatkan setengah kali 2,4. 17,38. 17,38. Oke, kita pegang angka itu ya, 17,38. Kemudian kita bandingkan sekarang antara A dan B dan C ya. Ada treatment A, ada treatment B, ada treatment C, ada D. Tadi A itu kan ibu lupa lagi, A-nya berapa? 42, 24,5 ya. 42, 24,5, 42, 24,5, 37, 26,5 ya. Si R-nya. Kita bandingkan A versus B. Berarti kita akan bandingkan RA dengan RB. Dengan angka tadi 17,8. 17, berapa tadi? 17,78. 17,38. 17,38 ya. 17,38. 17,38. RA-nya 42 dikurangi 24,5 berapa ini? 18,5 ya? Ada apa enggak? 42 diambil 4,5 berapa? 17,5. Kah? 17,5 Ibu. 17,5. Dengan 17,38 lebih besar ya. Berarti A tidak sama dengan B. Gitu? Nah, AB, AC sama aja. 42. A versus C. Kalau sekarang RA dengan RC adalah 42 dikurangi 26,5 berapa? 15,5. Ya, Bu, 15,5. 15,5. Lebih kecil ya dari 17,38 ya. Berarti A dengan C sama. Kemudian sekarang AD sama aja ya. A dengan D. Kemudian nanti B dengan C. Kemudian B dengan D. Kemudian C dengan D. Ya, sama caranya. Bandingannya dengan 17,38. Ya, nanti disimpulkan mana yang berbeda, mana yang sama. Ini harus ada kesimpulan nanti. Anda bisa merekomendasikan mana yang sama, mana yang beda, terus mana yang terbaik. Ya. Kualitas mana yang terbaik? Terbaik pasti kan yang menghasilkan hasil panen yang terbesar. Ya. Ada pertanyaan untuk Friedman? Tidak ada? Baik. Oke, quit. Nah, tadi hasil panen kan rasio ya. Rasio. Hasil panen adalah rasio. Terus sebelumnya ada hasil panen juga, hasil potong jerami ya. Yang 1 September, 15, 30 September itu kan rasio juga kan berat. Ya. Nah, coba kita akan terapkan sekarang, karena itu ada rasio, padahal pakai statistik ujian ordinal, coba kita akan terapkan dengan quit test. Ya, dia makan spesial untuk minimal interval. Interval boleh, rasio boleh. Meskipun Friedman itu kalau minimal ordinal kan diartikannya ordinal bisa, interval bisa, rasio bisa. Tapi ketika ada yang khusus untuk yang skala pengukurannya tinggi, kenapa tidak kita milih yang terbaik gitu ya. Nah, statistik ujinya lihat. T adalah, ini T itu berdistribusi F ya. B kurang 1 kali B besar 1. Apaan sih B? B itu banyaknya blok. B adalah blok.
banyaknya blok ya. Jadi kalau tadi lokasinya 13 berarti 13. Lalu menghitung A1 dan B1 ini, andaikan A1 dengan B1 sama, maka kan ini hasilnya kan nggak bisa, sesuatu dibagi 0 berapa? Terhingga apa? Tidak ada jawaban. Bilangan dibagi 0 tetap terhingga atau tidak ada jawabannya? Halo? Terhingga, Bu. Terhingga. Nah, maka di tabel kan susah nyari alfa topinya. Jadi hitung alfa topinya adalah seperti ini. Kalau A1 dengan B1 adalah sama. Sekarang kita lihat gimana sih ngitung A1 dan B1? Nih. Ini prosedurnya panjang. A1 itu adalah bebel sigma 1 sampai bloknya, Z-nya adalah 1 sampai banyaknya treatment, ada SIJ. SIJ itu ini. SIJ itu merubah angka-angka yang dari penelitian kita itu menjadi angka baru. Menjadi di ranking, dikurangi K+1/2, dikalikan dengan ranking selisih dari nilai terbesar dan terkecil. Pabaliut kan ya? Nah, nanti kita lihat caranya bagaimana. Kemudian untuk B1, ini adalah 1 per banyaknya blok dibagi, kalikan itu jumlah dari SJ kuadrat. Ya. Lalu A1, kalau misalkan tidak ada yang kembar nih, kalau tidak ada yang kembar, A1 nggak usah pakai ini rumusnya. Langsung aja. Banyak 1/72, banyaknya blok. Ini banyaknya blok, banyaknya treatment. Kita akan coba terapkan langsung ya ke contoh tadi. Ke contoh yang 3 angka aja yang gampang nih. Ini ya. Ibu lewat ini karena akan kita uraikan langsung aja ke soal sekarang. Ini contoh tadi di waktu kita bahas dengan Friedman, hasilnya H0 diterima. Tidak ada perbedaan hasil jerami kering yang dipotong dalam 3 waktu yang berbeda. Ya, coba kita akan cek dengan Quid. Ya, H0 H1 sama. H0-nya sama ini adalah H1. H0-nya sama, theta 1 sama dengan theta 15 sama dengan theta 30. A1-nya tidak sama. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya. Waktu sama ya. Sama. Alfa 5%. Statistik ujinya mau Quid. Tes. Oke. Nah, Quid test. Tadi kan udah dibuatkan ranking, nggak ada yang kembar ya. Kalau tidak ada yang kembar, berarti kita bisa menghitung. Nah, A1-nya langsung aja ke rumus. Ini ya yang tidak ada yang kembar. Aduh, kuping ibu pengang. Apa karena earphone jelek? Pas. Nih rumusnya. Perkecil ya. A1, karena tidak yang kembar ya, coba cek dulu tidak yang kembar. Tadi kan kita nge-ranking nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan ada yang kembar tuh ya. 1, 2, 3. Oke, itu nggak ada yang kembar. Tapi ini A1-nya. A1-nya adalah banyaknya blok T berapa? 6 ya. Ini fixnya angkanya konstanta. Banyaknya blok tuh 6. Berarti 6 dikalikan 6 plus 1 dikalikan 2 kali 6 plus 1 kalikan K-nya 3 kali 3 plus 1 kali 3 minus 1 adalah 6 kali 7 kali dan seterusnya. 6 kali 7 kali 13 ya. 13 kali 3 kali 4 kali 2 dibagi 72. 182. 182. Oke. Tapi B1-nya tetap harus dihitung dengan rumus yang tadi, yang 1 per B sigma SJ kuadrat ya. Kita harus menghitung dulu
SIJ-nya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan yang baik. Kita buatkan dulu, ini adalah range. Range itu selisih dari hasil potong jerami tertinggi dikurangi yang terendah. Selisihnya. Berarti tertingginya kan 2,9, terendahnya 2,5. Berarti 0,4 ya. Dan ini tertingginya 2,5 dikurangi 2, 0,5. Ada aja rankingnya. Berarti 3,5 diambil 1,9 berapa? 1,6. Ini adalah 0,2 ya. Ini adalah 1,7. Ini adalah 0,6. Selisih terbesar dengan terkecil. Rank, namanya juga rank kan, terbesar. Tetap terbesar dikurangi tetap terkecil kan. Nah, si rank ini di ranking lagi. Kalau di ranking, jadilah KI. Rankingnya. Kita ranking, berarti 04, 05 ini kan di ranking paling kecil 0,2. Ini ranking 1. Ranking 2-nya 4. Ranking 3-nya 5 ya, 0,5. Ranking 4-nya 0,6. Ranking 5-nya 1,6. Ranking 6-nya 1,7. KI ini perlu untuk menghitung SIJ tadi rumusnya. SIJ ya. Jadi tadi rumusnya SIJ itu ranking ini dikalikan ranking setiap pengamatan kita dikurangi K+1/2. Tadi rumusnya. Nih, RXIJ dikurangi K+1/2 ya. Ini Q-nya kita udah dapat nih Q-nya. Oke, K+1/2 kan fix ya. Tetap aja dia mau berapapun di rankingnya. Jadi K+1/2 kita hitung dulu. K+1/2 berarti kita kan 3 waktu. 3 tambah 1/2 berarti kan 2 ya. Oke, ini fix. Nah, maka kita akan hitung sekarang si RX-nya. SIJ-nya ya. Kita akan buatkan sekarang SIJ-nya. SIJ-nya nih. Maksudnya di dalam situ ya. Ini bikin lagi yang baru. Ini untuk tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Bisa dilihat. Jadi angka 25 itu akan diganti sekarang. Tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 ya. Ini angka 2,5 itu kan RXIJ-nya kan 1. Rankingnya itu 1. Nah, sekarang akan diganti jadi SIJ. Jadi ini akan menjadi S11. S11 ngitungnya gimana? Adalah ranking dia berapa? 1 dikurangi ini 2 dikalikan KI. KI-nya kan 2 rankingnya. Jadi kita ganti sekarang menjadi 1 dikurangi 2 min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Ngerti belum? Ini RXIJ, bukan RXI-nya, RXI yang mahal. RXIJ dikurangi 2, K+1/2-nya kan 2, dikalikan KI. KI-nya berapa? 2 kan ranking di sini. Ya. 1 kurang 2 min 1 dikalikan 2 min 2. Ini berapa? 2 kurang 2, 0. Ya, 0 di sini. 3 kurang 2, 1. Positif. Jadi ini adalah kali 2, 2. Itu untuk blok 1. Blok 2. Blok 2, ini kan 1. Ini 1 ya. 2 ya. 2 dikurangi 2, 0. Berarti 0. 1 kurang 2, min 1 ya. Min 1 berarti minus 3. Ini kan minus 3. 3 kurang 2, 1. Jadi ini 3. Oke, untuk yang di sini. Sekarang di blok 3. Di blok 3, Ibu nggak lulusan nulisnya. Di sini blok 3 deh. Blok 3 itu 1 kurang 2, min 1. Jadi min 5. Min 5. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. Jadi ini 5. Ibu geser ya tulisnya ya. Ini 1 kurang 2 kan ya? Minus 2. 0. 2. 3 kurang 2 kan 1.
Jadi 3, kemudian, maaf. 2 kurang 2 kan 0 ya. 0. 1 kurang 2 min 1, jadi min 3. 3 kurang 2, 1, jadi 3. Iya. Sekarang untuk yang blok 4. Blok 4-nya angka 3. 3 kurang 2, 1. 1 kali 1, 1. 2 kurang 2, 0. 1 kurang 2, min 1. Ini jadi min 1. Min 1. Pada itu. Sekarang untuk blok 5. 1 kurang 2, min 1. Min kali 6, min 6. 2, 0. 3, 1. 6. Untuk blok 6. Blok 6 adalah 1 kurang 2, min 1. Min 4. 0. 4. Itu SJ-nya. Ini SJ sekarang nih. SJ tinggal jumlahin ke samping. SJ dijumlahkan ke samping adalah minus 2, min 7, minus 2, min 7, minus 6, minus 12, minus 16 ya. Min 3 saja. 3 aja ya. Min 3. 5, 10, 9, 15, 19. Itu SJ. Maka untuk menghitung B1, tadi rumusnya adalah 1 per B dikalikan SC kuadrat. Ini lihat B1. Nih, B1. Ya. Ibu buatkan lagi slide baru. B1. B1 rumusnya adalah 1 per B sigma SJ kuadrat. B kita kan 3. SJ kuadratnya adalah tadi ada 9, min 9, min 16, 3, min 3, 19 ya. Ini SJ-nya. Min 16, min 3, ada yang salah? Min 16, min 3, ini adalah 19. Min 16 kuadrat, min 3 kuadrat, 19 kuadrat. Adalah. Kuadrat ditambah 9 ditambah 19 kuadrat dibagi 3. 208,67. 208,67. Kenapa jadi negatif di sana? Jadi negatif berarti 1. Tadi hasilnya 182 ya A1-nya ya. A1-nya 182. Kenapa jadi negatif ya? 16 kuadrat, betul nih? 16 kuadrat, 3 kuadrat, 19 kuadrat dibagi 3. Oh, ini banyaknya blok adalah 3, betul kan? 3. B-nya bukan Bu, bloknya 6. Apa yang? Ada 6. Bloknya 6 bukan 3. Ya. 3 mah treatment ya. Makanya gede banget ini. Betul. Si bloknya teh 6 bukan 3, Bu. Ini teh 6. Kalau ini kan kelihatan yang negatif itu ada yang salah ya. Ini 6. Oke. Kita ulang lagi berapa hasilnya. (16 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 19 kuadrat. Ini 9 ditambah 16 kuadrat ditambah 19 kuadrat dibagi 6. Nah, ini baru 104,33 ya. 104,33. 104,33. Tadi A1 kan 182. Statistik ujinya kan T adalah
Bawah penyebutnya kan A1 kurang B1, ini B-1 kali B1. Statistik ujinya adalah B sama dengan B-1 kali B1 dibagi A1 kurang B1. B-nya blok ya, bukan tukar-tukar. Bloknya kurang 6 kurang 1, B1-nya 104,33 dibagi 182 kurang 104,33. Ini juga nggak boleh negatif, karena kan chi-square. Berapakah ya hasilnya? 5 kali 104,33 dibagi itu hasilnya 502,521 2 ya. Berapa sih? Hasilnya berapa? 6. 6, berapa? 6,46. 46. Oke, terima kasih. Kita lihat tabel chi-square. Tabel chi-square. Tabel F, maaf. Tabel F ya. Tabel F, beda lagi ini mah. Tabel F juga nggak boleh negatif. Tabel F, degree of freedom-nya adalah baris kurang 1, lupa tadi Bu. Mana? Baris kurang 1, baris kurang 1 kali. Ini. Oh, K kurang 1, B kurang 1. DF-nya adalah K kurang 1, K kurang 1, K kurang 1 kali B kurang 1. Berarti 3 kurang 1, ini pembilang, penyebutnya adalah 3 kurang 1 kali 6 kurang 1, yaitu 2 dan 10 ya, 2, 10. Jadi di tabel F-nya itu, di sini pembilangnya 2, penyebutnya 10, alfanya 5%. Tabel F. Yang bekas menpar ya, ada tabel F ya. Karena nanti tulisnya 245% ya, 210, 4,10. Tabel adalah 4,10. Jadi kita perhatikan 6 dengan 4,10 kan lebih besar ya. F hitung adalah 6,46. Ini nggak susah nyari alfatopinya. Ini F tabel 4,10. F 5%, 2,10. Lebih besar, 0 ditolak. Padahal tadi dengan Friedman diterima ya, karena ditolak. Ada perbedaan hasil potong jerami dengan 3 waktu yang berbeda. Beda banget dengan beda ya. Sarima kan diterima, Sarima ditolak. Karena ini memperhatikan skalanya, skala pengukurannya kan rasio. Kalau tadi diambil sebagai ordinal karena menggunakan Friedman. Oke, karena hal ditolak, berarti kan kita lanjut ke multiple comparison ya. Multiple comparisons. Ibu belum nulis nih multiple comparison. Jadi harus pakai multiple comparison. Multiple comparison-nya adalah sebagai berikut. Multiple comparisons untuk weight ya. MC untuk weight. Adalah SI kurangi SC dalam harga mutlak ya. Ini pakai distribusinya distribusi student alfa per 2 akar dari 2B kali A-1 B-1 per B kurang 1 kali A-1. Berarti kita harus ngitung dulu nih yang sebelah kanan. Sebelah kanan T alfa per 2-nya berapa? DF-nya. Ini DF-nya nih. DF-nya tuh ini. DF tabel T. Kalau T kan harus ada DF juga ya. Ini degree of freedom-nya nih. Ini adalah DF dari T. Jadi, kalau kita barisnya adalah, bloknya ada 6,
kolomnya ada 3, berarti kan 10 ya. Cari di tabel student 10, kalau alfanya 5%, berarti di 0,025. Di 0,025 tabel student. Di Sigel ada 5% adalah 10, 2,228 atau 2,23. 2,23 ini tabel. B-nya udah tahu, A1-nya tadi udah tahu ya. A1-nya 182 kan? 182. B1-nya adalah 104, berapa tadi teh? 0,33 ya? 104,33. Ini bisa dihitung. Nah, tinggal cari berapa besarannya ya. Jadi ini ruas kanan itu perkaliannya adalah 2,23 dengan 2 kali 6 kalikan selisih 182 dengan 104,33 dibagi 10. Ini kan besarannya kan konstan. Mau tanggal 1 bandingkan tanggal 15, 1 tambah bandingkan dengan tanggal 30, kemudian 15 bandingkan dengan tanggal 30, mana yang berbeda? Ya. Ada satu lagi uji yang Ibu lewat dulu. Ini adalah page. Ini mudah, relatif mudah dibandingkan job hill ya. Ini yang order juga. Ibu tinggalkan dulu. Kita bahas hari apa namanya? Hari Rabu depan. Hari Rabu depan kan belum Ibu. Rabu depan kan tanggal 20. Ya. Seperti biasa, hari ini mah ada oleh-oleh. Sekarang berapa kali? Waktunya berapa menit lagi nih? Oh, masih 19 menit nih. Ada oleh-oleh juga nih ya. Sebagai tugas 4 ya, apa 5? 4 ya. Tambah kuis 1. Silakan kerjakan yang tadi. Enggak. Silakan kerjakan lagi nih. Yang ini. Uji ini kan belum selesai sama Ibu. Ya, uji yang barusan. Quid untuk yang jerami dibahas, tadi udah dibahas sampai 75% lah ya, belum sampai ke kesimpulan akhir mana sih yang berbeda. Kemudian Anda gunakan data ini nih, data yang 13 lokasi ini gandum. Ini pakai quid test. Jadi Anda punya kesimpulan nanti. Untuk soal jerami ketika dikerjakan dengan Friedman, analnya diterima. Berarti tidak ada perbedaan waktu potong. Tapi setelah dikerjakan dengan quid test kan ada perbedaan. Nah, hasilnya mana yang berbeda? Ada apakah tanggal 1 dengan tanggal 15, apakah tanggal 15 dengan tanggal 30. Itu kesimpulan Anda. Yang pertama, yang kedua ini, yang lokasi ini. Ini kerjakan dengan Friedman tadi udah ya. Sebagian, belum semuanya. Yang multiple comparison-nya belum semuanya. Lalu kerjakan pula dengan quid test. Itu minta manual. Kalau ngitungnya pakai Excel di luar ini silahkan, tapi jangan pakai sintak, pakai manual dulu ya. Nanti yang sintak mah pakai di praktikum aja di lab. Nggak usah ada yang ganti angkanya. Kalau misalkan Ibu saya nggak suka angka itu mau diganti mah enggak. Yang Ibu mah yang Ibu inginkan adalah Anda bisa hitungnya dan paham maknanya. Itu saja. Ada pertanyaan? Baik, Bu. Izin tanya, Bu. Mantap. Pengumpulan seperti biasa. Oke. Dan Pengumpulan biasa Ibu minta tolong ke Radit bikin link. Batasnya kalau yang hari Selasa kemarin tuh yang hari Selasa itu kelas C ya. Besok pukul 8. Hari ini pukul 8 malam. Pagi di jam 8 harus ngumpul. Kalau yang sekarang untuk kelas B juga sama deh. Besok jam 8 pagi ya. Ada yang ada raise hand. Ibu mau hari ini pukul 12 sama enggak salah. Terserah ya. Oke, besok aja. Ya, besok aja ya. Jadi deadline-nya tanggal 21 ya, Dit ya. 21 pukul 8 pagi. Hari ini kan masih ada kuliah. Itu ada sampai sore. Tadi rambutnya sampai keriting. Oke ya. Saking pusingnya. Mohon maaf, Ibu masih punya waktu banyak, tapi tidak menuntaskan sampai 2 jam. Tapi bawa tugas ya, ambilkan tugas. Kalau tidak ada pertanyaannya, Ibu akan sudahi ya. Terima kasih atas. Ada pertanyaan tidak?
Ini pada tidur Kak Disa? Tidak, Ibu. Disa Disa masih ngantuk ya Disa. Oke, sampai ketemu lagi hari Rabu depan tanggal 27 ya. Ibu masih bisa disiat ada kalau tanggal 27. Kalau udah Mei mah udah terlempar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin, Ibu suka bercanda. Mudah-mudahan tidak membuat Anda jadi sakit hati. Karena nggak boleh ya, nanti puasa Ibu batal. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di-share ke